Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Eli Dwi Yulianti, kemudian Agusta Alivia, dan Melida Solihah Dwi Fametia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang virus, sel eukariotik, dan sel prokariotik, di mana virus akan dijelaskan oleh saya sendiri. Virus yaitu mikroba yang bersifat parasit dengan ukuran mikroskopik dan cenderung bekerja dengan cara menginfeksi sel inangnya. Kemudian, virus dapat berperan sebagai agen penyakit dan agen pewaris sifat. Virus sebagai agen penyakit yaitu virus memasuki sel dan kemudian menyebabkan perubahan-perubahan yang membahayakan bagi sel yang dimasukinya. Kemudian, virus sebagai agen pewaris sifat yaitu virus memasuki sel, kemudian tinggal secara permanen pada sel yang dimasukinya tersebut. Selanjutnya, kita memasuki kepada pokok bahasan, di mana kita akan membahas terkait ciri-ciri virus, klasifikasi, reproduksi, manfaat virus, kemudian virus yang paling mematikan sepanjang sejarah, dan yang terakhir adalah pencegahan virus. Ciri-ciri virus yang pertama, berukuran kecil, di mana virus memiliki ukuran tubuh rata-rata 0,02 sampai 0,3 mikrometer. Yang paling besar berukuran 200 nanometer yang dimiliki oleh virus cacar. Yang kedua, bersifat parasit sejati atau parasit obligat. Yang ketiga, struktur tubuh terdiri dari asam nukleat, di mana asam nukleat ini terdiri dari DNA atau RNA yang dikelilingi oleh kapsid. Yang keempat, bentuk tubuh beraneka ragam. Ada bentuk polihidris, bentuk T, batang atau silindris, memanjang atau filamen. Yang kelima, hanya dapat berkembang biak di sel hidup. Yang keenam, virus ini stabil pada pH 5-9. Yang ketujuh, aktivitas virus dapat dihilangkan oleh ultraviolet dan sinar X, tetapi antibiotik tidak berpengaruh. Selanjutnya, kita dapat mengetahui contoh-contoh bentuk gambar dari bentuk virus, di mana bentuk virus ada yang berbentuk bulat, kemudian batang, polihidris, kemudian ada virus yang berbentuk seperti huruf T. Kita juga dapat mengetahui virus apa saja yang berbentuk bulat. Nah, itu sudah diberi contoh ya. Contoh bentuk virus yang pertama bulat, itu dimiliki oleh influenza, HIV. Yang kedua batang, itu dimiliki oleh virus dari tembakau. Yang ketiga oval, rabies. Yang keempat polihedral, itu contohnya virus polio. Yang kelima huruf T, yang contohnya tuh bakteriofag. Struktur virus. Dapat kita lihat bahwa partikel virus atau virion terdiri dari bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari kapsid atau protein dan selubung lipoprotein. Selanjutnya, bagian dalam terdiri dari asam nukleat yang berisi DNA atau RNA. Kemudian, terdapat berbagai protein atau enzim. Dapat kita lihat juga virus T atau bakteriofag memiliki struktur sebagai berikut. Dapat kita ketahui bahwa struktur virus terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama, kepala. Virus memiliki kepala berisi DNA atau RNA yang menjadi bahan genetik kehidupannya. Isi kepala dilindungi oleh kapsid. Apa itu kapsid? Kapsid yaitu selubung protein yang tersusun oleh protein. Yang kedua, isi tubuh. Isi tubuh virus, biasa disebut virion, adalah bahan genetik yang berupa salah satu tipe asam nukleat, bisa DNA atau RNA. Tipe asam nukleat yang dimiliki virus mempengaruhi bentuk virus. Yang ketiga, ekor. Ekor berupa jarum yang berfungsi sebagai alat untuk menempelkan diri pada sel inang. Yang keempat, kapsid. Kapsid adalah lapisan pembungkus tubuh virus yang tersusun atas protein, di mana fungsi kapsid ini berfungsi
memberi bentuk virus, dan sebagai pelindung dari kondisi lingkungan yang merugikan. Klasifikasi virus berdasarkan tempat hidupnya terbagi menjadi satu, virus bakteri atau bakteriofag. Bakteriofag merupakan virus yang dapat menggandakan dirinya sendiri dengan menyerbu bakteri. Virus ini sangatlah kompleks. Yang kedua, virus tumbuhan. Virus yang berparasit pada sel tumbuhan, contohnya tobacco mosaic virus, di mana virus ini bertempat pada tanaman tembakau. Yang ketiga, virus hewan. Virus yang berparasit pada sel hewan, contohnya virus poliomyelitis. Selanjutnya, berdasarkan molekul yang menyusun asam nukleat, terbagi menjadi DNA pita tunggal, DNA pita ganda, RNA pita tunggal, dan RNA pita ganda. Berdasarkan punya tidaknya selubung virus. Yang pertama, virus yang memiliki selubung atau sampul. Virus ini memiliki nukleokapsid yang dibungkus oleh membran. Yang kedua, virus yang tidak memiliki selubung. Virus ini hanya memiliki kapsid atau protein serta asam nukleat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangbiakan virus. Seperti yang kita ketahui bahwa virus dapat berkembang biak di sel hidup. Virus dapat berkembang biak dengan dua daur. Yang pertama, daur litik, yang kedua, daur lisogenik. Ketika virus tidak dapat mengalami pemecahan, maka virus akan berkembang biak dengan daur lisogenik. Nah, kita akan membahas satu persatu ya teman-teman, dimulai dari daur litik. Daur litik dimulai dengan adsorpsi. Adsorpsi adalah tahap penempelan virus pada dinding sel inang. Pada tahap ini, ekor pada virus mulai menginfeksi dinding sel bakteri. Yang kedua, penetrasi. Tahap di mana virus berusaha melubangi membran plasma sel inang menggunakan enzim seperti lisozim pada bakteriofag. Yang ketiga, replikasi. Pembentukan virus biologis selama terjadi proses infeksi di sel target yang akan menjadi hostnya. Yang keempat, sintesis. Setelah berhasil menginjeksi asam nukleat, bakteriofag tersebut menghasilkan enzim untuk menghentikan sintesis molekul bakteri. Setelah sintesis protein dan asam nukleat dari sel inang berhenti, virus akan mengambil alih proses metabolisme sel inang. Yang kelima, perakitan. Virus akan membentuk tubuh mereka dan kapsid yang telah terbentuk pada tahap sintesis akan mulai diisi dengan asam nukleat yang telah tereplikasi sehingga menjadi virus yang utuh. Tahap yang terakhir yaitu lisis. Lisis yaitu pecahnya sel bakteri dan kemudian terbentuklah bakteriofag baru. Selanjutnya kita akan membahas daur lisogenik. Nah, daur lisogenik itu hampir sama ya teman-teman dengan daur litik, hanya saja terdapat beberapa hal yang membedakan dengan daur litik. Nah, daur lisogenik juga dimulai dengan adsorpsi, yaitu penempelan virus pada dinding sel inang, kemudian penyisipan, di mana materi genetik atau viral genom virus menyusup ke DNA sel inang membentuk provirus. Provirus adalah DNA sel inang yang disisipi oleh virus. Kemudian terjadi pembelahan sel. Ketika pada tahap pembelahan ini, provirus mengalami replikasi yang mengikuti pembelahan diri sel inang. Setiap saat sel inang akan membelah diri, provirus ditransfer ke setiap anakan sel inang. Jika kondisi lingkungan mendukung, maka provirus yang matang akan memasuki siklus litik. Selanjutnya adalah pemisahan, kemudian penetrasi. Virus tidak selamanya merugikan manusia dalam kehidupan, namun virus juga memiliki manfaat untuk manusia dalam kehidupan. Di sini virus
yang menguntungkan. Yang pertama, virus dapat digunakan untuk rekayasa genetika. Yang kedua, pembuatan vaksin, di mana pembuatan vaksin ini bermanfaat sekali dalam bidang kedokteran. Yang ketiga, melemahkan bakteri patogen sehingga bakteri tersebut menjadi tidak berbahaya. Yang keempat, membuat antitoksin. Yang kelima, penelitian biologis medis. Yang keenam, pemetaan kromosom dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan mengulas beberapa virus yang mematikan sepanjang sejarah. Di sini saya hanya mencontohkan beberapa ya teman-teman. Yang pertama dimulai dari Ebola. Ebola adalah penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus Ebola. Virus ini ditemukan sejak 1976 dan menyebar melalui kontak dengan darah. Gejalanya biasanya dimulai 2 hari hingga 3 minggu setelah terjangkitnya virus. Dengan adanya demam, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan sakit kepala. Biasanya diikuti dengan mual, muntah, dan diare, serta menurunnya fungsi liver dan ginjal. Pada saat itu, beberapa orang mulai mengalami masalah pendarahan. Kemudian bagaimana sih cara mencegah penyakit Ebola ini? Yang pertama, menjaga kebersihan tangan dengan rajin mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau pembersih tangan berbahan dasar alkohol yaitu etanol. Kemudian menghindari kontak langsung dengan orang yang mengalami demam dan diduga memiliki gejala Ebola. Selanjutnya, menghindari menyentuh benda yang telah terkontaminasi darah atau cairan tubuh penderita Ebola. Selanjutnya, hantavirus. Pertama kali menjadi pusat perhatian di Amerika Serikat pada tahun 1993. Nah, penyakit hantavirus ini tidak menular antar manusia, tetapi dari kotoran tikus yang terinfeksi. Kemudian dengue. Virus dengue pertama kali muncul di Filipina dan Thailand pada tahun 1950-an. Virus ini hidup di wilayah tropis, termasuk Indonesia, dan ditransmisikan lewat nyamuk Aedes aegypti. Kemudian SARS yang muncul pada November 2020 di Tiongkok dan menyebar ke beberapa negara lain, mulai dari Hong Kong, Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, dan lain sebagainya. Kemudian SARS ini berakhir hingga pertengahan 2003 dan menjangkiti 8.098 orang di berbagai negara. Selanjutnya ada HIV. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Pada tahun 2005 hingga 2012 menjadi puncak wabah HIV atau AIDS. Wabah ini diduga berasal dari Kongo, ketika virus ditularkan dari simpanse ke manusia pada 1920. Kemudian, pada 1981 ditemukan kasus HIV atau AIDS di Amerika Serikat yang diidap oleh pria gay dan pengguna heroin. Selanjutnya, secara umum, tindakan pencegahan terhadap serangan virus ini dapat dilakukan dengan pemberian vaksin. Apa itu vaksin? Yaitu suatu zat yang mengandung mikroorganisme patogen yang sudah dilemahkan. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.